Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Firdaus dengan NPM 12.031.022.0061. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri untuk bisnisnya agar menjadi lebih baik. Dan sekarang saya akan membahas mengenai eh, strategi implementation atau implementasi dari strategi yang eh, yang sudah dilakukan oleh PT Bank Mandiri Indonesia. Oh, sekarang kita akan berfokus terlebih dahulu kepada strategi implementation yang pertama, yaitu eh, struktur organisasi dari Bank Mandiri. Eh, dan bagaimana struktur ini sangat mendukung implementasi strategi yang mereka jalankan. Salah satu elemen penting yang perlu kita pahami adalah bahwa Bank Mandiri mengadopsi struktur organisasi terdesentralisasi, sebuah pilihan yang bukan hanya memungkinkan perusahaan untuk bertumbuh, tapi juga untuk merespon kebutuhan pasar yang dinamis. Apa itu struktur terdesentralisasi? Eh, Dalam konteks Bank Mandiri, hal ini berarti bahwa otoritas pengambilan keputusan tidak hanya sebetulnya terpusat di kantor pusat, melainkan diberikan kepada manajer regional. Manajer regional diberi kewenangan untuk menyesuaikan strategi yang ada dengan kondisi lokal yang spesifik, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih relevan dengan kebutuhan pasar mereka. Nah, keuntungan dari struktur organisasi terdesentralisasi ini sangat besar ya, terutama dalam hal responsivitas terhadap perubahan di pasar. Misalnya perubahan regulasi pemerintah dan pasar baru atau perilaku konsumen yang berbeda dengan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat segera dihadapi dengan strategi yang disesuaikan. Hal ini memungkinkan Bank Mandiri untuk tetap berada di garis depan dalam hal layanan pelanggan dan inovasi. Bahkan dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor perbankan ya. Empowerment menjadi salah satu kunci utama di sini. Regional CEO dan manajer regional diberikan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang tepat di wilayahnya masing-masing, yang sejalan dengan kebijakan strategis yang lebih besar yang disusun oleh kantor pusat. Hal ini memberi mereka fleksibilitas untuk menanggapi peluang pasar dengan cepat dan juga untuk menyesuaikan operasi mereka agar lebih sesuai dengan kondisi lokal. Contohnya adalah bagaimana unit bisnis seperti corporate banking dan commercial banking masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun berkolaborasi erat untuk mengoptimalisasikan layanan pada nasabah perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki unit digital banking dan information technology yang memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan penerapan teknologi terkini. Unit-unit ini tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga memastikan bahwa Bank Mandiri tetap relevan dalam era digital yang terus berkembang. Dengan struktur yang terdesentralisasi, Bank Mandiri tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan di tingkat regional, tetapi juga dapat menciptakan sinergi antara keputusan yang diambil di tingkat cabang dan strategi jangka panjang yang ditetapkan oleh manajemen pusat. Hal ini adalah contoh dari implementasi strategi yang sukses, di mana perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal sambil tetap bergerak menuju tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Implementasi strategi yang efektif memerlukan penggunaan sumber daya yang optimal di Bank Mandiri, alokasi anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia dirancang untuk mendukung tiga pilar utama mereka, yaitu integrasi AI dan Big Data Analytics, peningkatan kredit retail dan UMKM, dan ekspansi layanan perbankan ke Asia Tenggara.
Yang pertama itu ada integrasi AI dan Big Data Analytics dalam layanan perbankan. Bank Mandiri telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan layanan berbasis AI dan Big Data Analytics. Pada program pengembangan berbasis AI dan Big Data, Bank Mandiri menginvestasikan 600 juta rupiah yang digunakan untuk meningkatkan fraud detection, mengembangkan sistem prediktif untuk layanan yang lebih personal dan meningkatkan kemampuan analitik dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, pada program identifikasi infrastruktur dan kapabilitas internal yang menghabiskan anggaran sebesar 300 juta, Bank Mandiri fokus pada audit infrastruktur serta analisis kapabilitas teknologi yang ada untuk memastikan kesiapan internal dalam mendukung teknologi-teknologi baru. Anggaran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat mengakomodasi penggunaan AI dan Big Data secara maksimal, mengurangi potensi gangguan, dan meningkatkan kinerja keseluruhan dari infrastruktur IT mereka. Selanjutnya, ada implementasi yang kedua, yaitu market penetration, peningkatan kredit retail dan UMKM melalui bunga kompetitif dan digital onboarding. Strategi lainnya adalah meningkatkan kredit retail dan UMKM melalui bunga yang kompetitif dan digital onboarding yang lebih efisien. Bank Mandiri mengalokasikan sekitar 500 juta untuk eh, mengembangkan aplikasi digital dan sistem KYC yang sangat penting untuk proses verifikasi identitas yang lebih cepat dan aman. Program S2P3 yang berfokus pada pengembangan platform digital onboarding kredit bertujuan untuk menyederhanakan proses aplikasi kredit, menjadikannya lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kredit untuk berkembang. Penggunaan teknologi dalam digital onboarding ini juga memberikan Bank Mandiri keuntungan dalam efisiensi operasional dan pengurangan biaya terkait dengan prosedur manual. Yang ketiga ada eh, ekspansi layanan perbankan ke Asia Tenggara melalui digital banking dan kemitraan strategis. Program ini eh, merupakan program ekspansi layanan perbankan ke pasar Asia Tenggara eh, yang mendapatkan perhatian yang cukup besar juga dari Bank Mandiri. Dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek di luar Indonesia, Bank Mandiri mengalokasikan sebesar 500 juta untuk mengadaptasi layanan digital banking di pasar regional. Selain itu, kemitraan strategis dengan perusahaan lokal dan internasional juga diperkuat untuk membangun infrastruktur yang lebih kuat dan memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan lokal. Dana sebesar 400 juta dialokasikan untuk kampanye media digital yang fokus pada peningkatan brand awareness dan untuk mendukung ekspansi ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. So, sumber daya manusia dan kolaborasi internal. Namun, tidak hanya anggaran teknologi yang penting dalam implementasi strategi ini, sumber daya manusia juga memiliki eh, juga memainkan peran yang sangat vital. Bank Mandiri mengalokasikan sekitar 220 juta untuk program pelatihan seperti pelatihan digital literasi untuk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital baik bagi nasabah maupun karyawan internal guna mendukung transisi yang mulus ke dalam sistem perbankan digital. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mempersiapkan karyawan, tetapi juga untuk membantu UMKM mengadopsi teknologi yang mereka perlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar. Bank Mandiri juga bekerja sama dengan berbagai mitra strategis global dan lokal untuk memastikan keberhasilan implementasi. Hal ini termasuk kemitraan dengan penyedia teknologi besar seperti Google Cloud dan Microsoft yang menyediakan cloud infrastruktur untuk meningkatkan keamanan data dan memastikan pengoperasian aplikasi secara lebih efisien dan efektif di seluruh eh, wilayah Asia Tenggara. Eh, Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Meskipun Bank Mandiri telah membuat langkah-langkah strategis yang besar, implementasi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan nyata.
yang harus dihadapi dalam prosesnya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Mandiri adalah penolakan dari karyawan, kelambatan rantai pasokan, dan penyesuaian dengan regulasi baru. Untuk tantangan pertama yaitu penolakan karyawan terhadap perubahan teknologi, yaitu dapat menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi eh, oleh Bank Mandiri, yaitu penolakan dari karyawan terhadap adopsi teknologi baru, terutama yang terkait dengan AI, Big Data, dan perubahan proses kerja yang substansial. Perubahan dalam cara kerja ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama di kalangan karyawan yang kurang familiar dengan teknologi baru. Untuk solusinya sendiri, Bank Mandiri bisa menangani masalah ini dengan mengenalkan program pelatihan yang komprehensif seperti pelatihan digital literasi untuk UMKM yang tidak hanya difokuskan pada nasabah, tapi juga melibatkan karyawan dalam prosesnya dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang manfaat teknologi. Bank Mandiri berhasil mengurangi resistensi dan meningkatkan tingkat penerimaan terhadap perubahan. Lalu selanjutnya ada tantangan kedua yaitu keterlambatan rantai pasokan teknologi. Selain itu, keterlambatan dalam rantai pasokan teknologi juga merupakan tantangan lain yang signifikan, terutama ketika berhubungan dengan pengadaan perangkat keras atau perangkat lunak untuk mendukung infrastruktur digital yang sedang dibangun. Keterlambatan ini dapat mengganggu waktu implementasi program yang telah direncanakan. Untuk solusinya itu, untuk mengatasi tantangan ini, Bank Mandiri bekerjasama dengan penyedia teknologi terkemuka yang membangun kemitraan strategis yang lebih erat dengan vendor global dan lokal untuk memastikan pengadaan dilakukan tepat waktu. Selain itu, Bank Mandiri juga mengembangkan sistem manajemen proyek yang lebih efisien untuk memastikan setiap elemen infrastruktur yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan jadwal. Lalu ada tantangan ketiga atau tantangan terakhir yaitu penyesuaian dengan regulasi baru. Bank Mandiri juga menghadapi tantangan dalam hal penyesuaian dengan regulasi baru terkait dengan keamanan data, AML atau safety, dan peraturan perbankan lainnya. Regulasinya seringkali berubah dan memerlukan penyesuaian cepat terhadap sistem yang telah diterapkan. Untuk solusinya, Bank Mandiri itu berfokus pada kebutuhan regulasi dengan memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dikembangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank Mandiri melakukan audit kepatuhan secara berkala dan mengalokasikan sekitar 400 juta rupiah untuk memastikan bahwa semua layanan yang ditawarkan tidak hanya efisien, tapi juga aman dan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, dengan strategi yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul, Bank Mandiri dapat melaksanakan transformasi digital yang sukses dan memperluas jangkauan layanan mereka secara efektif. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan tetap maju sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang. Sekian untuk presentasi video ketiga, bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.